Halo, selamat datang di podcast Hilang Arah. Konteks hilang arah ini kita ambil dari tempat-tempat yang mungkin kedepannya bakal sering kita gunakan sebagai set untuk video kita kali ini. Jadi sebelum kita masuk ke inti dari podcast kami, perkenalkan nama aku Banu dan sebelah aku. Nama aku Adam dan sebelah aku. Aku Tegar. Oke, jadi kami bertiga di sini akan mengupas tuntas isu-isu ataupun yang nanti akan kita bahas bersama dari sudut pandang kritis tapi juga santai gitu teman-teman. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas topik yang sangat hangat, cukup hangat karena baru beberapa hari kemarin itu terjadi. Yaitu dan ini cukup kompleks juga ya. Namanya itu mungkin kita akan membahas pidato Presiden RI dalam segi menenangkan atau membungkam. Jadi ini soal pidato Presiden Prabowo Subianto yang tanggal 31 Agustus kemarin menanggapi aksi dan kerusuhan di berbagai daerah akibat kebijakan DPR yang kontroversial. Jadi data-data dan fakta yang mungkin kita akan sampaikan di sini itu terpercaya teman-teman. Jadi bisa di search atau di Google gitu dari Tribun News, Kompas, BBC dan opini publik dari X atau Twitter untuk menjaga kredibilitas dari video yang akan kami buat. Itu. Tuh, Jadi gimana nih Mas Adam? terkait apa nih? Kalau aku apa dari Tegar dulu nih terkait dengan isu yang hangat ini? Mungkin dari aku dulu buat Oke. ngeset isu yang bakal kita bahas dulu. Oke, siap. Seperti yang tertulis di sini, demo besar-besaran di Jakarta, di Medan, dan mungkin kota-kota lain itu udah meletus dari tanggal 25 Agustus tahun 2025 kemarin. Dipicu dari adanya kebijakan DPR soal kenaikan tunjangan anggota DPR hingga 50 juta rupiah per bulan untuk kontrak rumah di tengah krisis ekonomi dengan inflasi dan pengangguran tinggi. Jadi demo yang awalnya damai berujung rusuh lah, berujung kisruh dengan puncaknya itu di tanggal 28 Agustus kemarin. Teman kita, saudara kita, Afan Kurniawan meninggal Untuk Kavan. dilindas oleh Brimob menggunakan kendaraan taktis Barakuda kalau nggak salah. Sumbernya dari BBC Indonesia gitu. Jadi menurut teman-temanku sekalian, jadi Mas Tegar ataupun Mas Adam boleh nyampaikan kira-kira apa sih dari demo ini? Mungkin dari kita bahas dari demonya terlebih dahulu. Demo ini tuh memang dipicu dari awal, mungkin dari DPR atau memang keresahan masyarakat yang memang sudah lama dikumpulkan lalu meledak secara tiba-tiba ketika ada kebijakan tersebut gitu. Oke, mungkin dari aku dulu ya Tegar ya. Boleh. Kayak mungkin pendapat aku sendiri terkait dengan demo yang akhirnya pecah dan sedikit mengkhawatirkan, bukan sedikit lagi, maksudnya sudah sangat mengkhawatirkan ya teman-teman. Menurut aku mungkin awalnya di sini ya selain pertama tadi yang disampaikan oleh Banu dari yang memang kebijakan-kebijakan yang sejauh ini keluar itu ya egois, terus apa maksudnya ya kayak dari pemerintah itu ngebikin kesannya kayak mereka hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri dan situasi di Indonesia juga yang semakin hari dari masyarakatnya itu semakin susah untuk apa ya dalam segi ekonominya gitu. Jadinya mungkin karena dari ekonomi mereka susah, kemudian puncaknya itu saat DPR yang tunjangannya ya, kalau nggak salah ya, tunjangannya itu naik, terus ada ya mereka joget-joget dan sayangnya juga masyarakat kita terbawa dengan mungkin emosinya terpancing, apalagi ada yang kata yang itu, mungkin aku boleh nyebut nama juga ya, sini ya. Boleh. Ya Uya Kuya itu yang katanya dia bilang apa teh? Kalau dia DPR tapi dia juga artis. Artis, Nah, mungkin bikin konten gitu ya. ya. Mungkin karena itu
Jadinya emosinya meledak dan akhirnya pertama pecah itu di Jakarta ya. Jakarta Dan tuh. diikuti dengan daerah-daerah lain dan innalillahinya teman kita pada tanggal 25 ya. 25 Agustus 28 dong. 28 Agustus meninggal dunia karena kerusuhan itu tadi. Nah, mungkin dari Mama Segar gimana? Oke, ya kurang lebih sama seperti yang Adam bilang ya. Kerusuhan ini mungkin dipicu karena ada kebijakan yang menurut masyarakat itu egois dan sebetulnya tanpa transparansi yang jelas dari DPR-nya, dari ya yang buat kebijakan. Kemudian masyarakat mungkin geram karena kebijakan kenaikan anggaran tersebut diberlakukan pada saat era efisiensi seperti ini, mungkin seperti itu. Kontra ya bentuknya ya. Iya, Kayak seperti itu. efisiensi tapi malah tunjangannya naik. Betul, betul. Oke, berarti mungkin perspektif dari kita mungkin ya mahasiswa ya, mungkin kita satukan persepsi dulu, tapi artinya ini nggak cuman semata-mata dipicu karena adanya tunjangan DPR yang segitunya gitu, tapi memang dari awal dari per awal Prabowo ya, Pak Prabowo itu naik udah memunculkan perpres yang dimana efisiensi anggaran atau mungkin betul. alokasi anggaran besar-besaran, yang dimana yang kita tahu juga mungkin beberapa info alokasi itu kebanyakan masuk ke aparat yang kita tahu ya kebanyakan. Dan mungkin mengutip apa yang tadi Tegar bilang, dikala kita sedang dipres banget anggarannya, tapi DPR sendiri itu minta tunjangan untuk menaikkannya gitu sebesar berapa juta tadi? Aku lupa. Aduh, aku 30 Kalau nggak salah 50 juta per bulan hanya untuk membayar kontrakan. Iya, Sebenarnya nggak make sense gitu kan. Kontrakan aku 4,5 itu 1 tahun. 4,5. dan ada tunjangan beras itu 12 juta sebulan dan itu entah beras apa yang dibeli dengan uang segitu. Berarti 50 itu cuma untuk kontrak Betul. rumah. Gokil. Jadi apa mungkin ada aspek lain kayak dari sektor pendidikan mungkin lumayan banyak digoreng juga kan kemarin dari masyarakat juga karena tunjangan yang diberikan kepada guru itu cukup, bukan cukup lagi, itu sangat sedikit. 300.000 satu bulan itu udah ya untuk kita yang mahasiswa pun aku rasa bakal kurang gitu kan. Jadi mungkin kita semakin jelas lah, muncullah Presiden Prabowo mengadakan pidato, memunculkan pidato bahwa kita harus tenang segala macam, kita harus apalagi statementnya Pak Prabowo yang kurang lebih itu lebih ke menenangkan dan hanya tidak memberikan jawaban atau solusi apapun kepada masyarakat dan cenderung tidak merasa bersalah mungkin ya, yang dari Yang penting perspektif tampil. dari aku. Iya, mungkin. Yang penting kelihatan dulu biar nggak dicari-cari lagi gitu. Mungkin seperti itu. Kalau menurut Tegar sama Adam kayak gimana nih? Jadi ini mungkin masuk ke inti kita juga ya. Ini maksudnya menenangkan atau membungkam gitu. Oke. Siapa dulu? Mungkin kamu dulu kan atau aku? Silakan Adam. Oke, aku dulu ya. Oke. Dari yang Prabowo awal muncul, sebenarnya aku jadinya keinget dengan kejadian-kejadian sebelumnya dengan isu-isu yang mungkin berbeda, tapi arah apa ya namanya ya, kayak polanya itu selalu sama. Di mana dan mungkin teman-teman yang menonton juga agak sangat menyadari hal-hal itu, di mana setiap ada isu dan ketika kebijakan dibuat kemudian itu menjadi sebuah isu lalu masyarakat merasa menolak akan kebijakan itu dan akibatnya muncul banyak kayak penolakan lah dari masyarakat, kayak udah tuh mulai digoreng di media sosial dan di mana-mana, dan di situ
lah waktunya yang tepat untuk sang pahlawan yaitu Bapak Presiden Prabowo yang terhormat untuk muncul memberikan statement. Dan terkadang statement yang dibawakan hanya seperti apa ya? Dia menegasi akan kebijakan yang telah ada, namun tidak ada solusi setelah itu, kayak menghilang. Jadi aku ngerasa ini hanya untuk membungkam saja. Jadinya kayak Prabowo ingin kerusuhan ini mereda, tapi entah apa solusi yang bakal dia kasih gitu. Sejauh ini aku belum nemu solusinya, atau mungkin dari Tegar kalau udah nemu solusinya bisa kasih tahu juga, atau dari Bandung. Oke. Boleh dilanjut dari Tegar dulu ya. Iya, sebenarnya aksi ini juga sebenarnya didukung ya atau diperbolehkan saja gitu. Ini aku baca dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 dan ICCPR pasal 19 Oke. itu sebenarnya aksi ini diperbolehkan seperti itu. Oke. Terkait statement, aku juga sebenarnya tidak menangkap ya. Ini hanya untuk ya asal kelihatan aja mungkin berpendapat. Entah itu menenangkan atau membungkamnya, aku belum dapat jujur. Ya, itu sih paling dari aku. Oke. Dari perspektif kalian berdua sebagai mahasiswa yang memang cukup, yang pastinya juga kita bertiga sebenarnya memang dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ya sebenarnya. Jadi pasti punya pemahaman kritis juga kan mengenai isu-isu yang kita bahas saat ini. Jadi dari penangkapan kalian, dari pemahaman kalian, menurut kalian setuju atau tidak dengan statement yang diberikan Pak Prabowo? Ketika statement itu seakan-akan hanya ingin menunjukkan bahwa presiden ada dan menunjukkan bahwa ini bisa dikontrol dan tolong masyarakat untuk lebih tenang gitu. Atau ada sisi lain yang kalian ketahui itu. Jadi mungkin lebih menanyakan dari pro kontranya aja sih, kayak kalian pro dengan jawabannya dia, artinya kalau misal pro itu benar, tujuan itu untuk menenangkan dan memang kita harusnya tenang gitu, atau mungkin kontra, atau mungkin itu membungkam. Itu sebenarnya apa yang kita masalahkan itu sebenarnya bukan itu gitu. Kita tidak minta untuk tenang karena toh dengan munculnya presiden, sosok presiden gitu loh, presiden itu nomor satu, kenapa dia cuma turun hanya untuk menenangkan tanpa ada membawa solusi itu? Betul. Menurut kalian kayak gitu? Ya, mungkin menurut aku dulu. Ya, boleh. Oke, kalau menurut aku kalau hanya ditenangkan, ini nggak akan menjawab apapun. Dan sekarang ini sedang ramai terkait 17 plus 8 tuntutan dari betul. masyarakat. Paling baru itu. Nah, itu mungkin apa ya, PR untuk pemerintah seperti itu. Mungkin kalau 17 plus 8 ini terrealisasikan atau terjawab, atau mungkin DPR bisa lebih berbenah, itu masyarakat akan merasa tenang. Iya, terjawabnya mungkin akan seperti itu. Iya. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya hampir sama kayak Tegar. Maksudnya presiden jika ingin kita masyarakat seluruh Indonesia tenang, ya atas tuntutan yang tadi sudah kita berikan 17 plus 8 itu sebisa mungkin kan itu ada target ini ya, target 1 minggunya ya. 1 minggu. Nah, itu target 1 minggu. Kalau memang kamu benar maksudnya ini tertuju ke presiden aja. Maksudnya kalau emang dia menginginkan masyarakat untuk tenang dan tidak melakukan aksi di mana-mana, ya tolong laksanakan itu tuntutan kita gitu loh. Buktikan kalau Anda memang peduli dengan kita, Anda ingin Indonesia kita lebih kondusif dan lebih baik, jalankan gitu loh. Jangan sampai kita malah yang dibungkam, kita malah yang kayak kemana-mananya jadi nggak enak, kita yang mau bersuara kok kayak rasanya ditekan gitu loh. Mungkin seperti itu sih. Berarti bisa disimpulkan kalau teman-teman ini berarti kontra ya, anggaplah, karena
eh, persepsi dari kalian berdua ini statement yang diberikan Pak Prabowo, dan mungkin aku lupa ada Ibu Puan juga kan, Ibu Puan juga ngasih statement juga, bikin video juga. Kurang lebih kayaknya sama dan bahkan banyak postingan yang emang ya memberikan santunan ke Afan Kurniawan almarhum. Tapi apa ya, konotasinya cukup bikin gedek, bahkan itu pun juga gedeknya itu nggak cuma di daerah kita doang gitu, di Indonesia, tapi di luar negeri juga kayak Malaysia, di cuitan-cuitan di X juga kan muncul gitu. Kalau misal politik ngomong kayak gitu pun kayak siapa yang nggak geram gitu, even orang luar negeri pun bilang seperti itu. Kan Malaysia sekarang peduli sama kita. Nah, bahkan dulu yang emang kita sering kontra atau mungkin kelas bareng Malaysia, sekarang mungkin punya statement yang sama gitu terhadap politik kita gitu. Jadi teman-teman, untuk pembahasan statement dari Prabowo ini, Pak Prabowo kebanyakan kontra ya, tapi untuk cuitan-cuitan atau mungkin opini-opini publik itu mungkin masih ada yang pro, karena yang info yang saya dapat itu ada pencabutan kalau nggak salah, ada penonaktifan DPR yang memang tidak berkontribusi atau mungkin tidak bekerja dengan baik. Lalu pencabutan tunjangan tersebut, jadi tunjangan itu memang sudah ditiadakan kalau nggak salah. Untuk tindak lanjutnya saya kurang paham, karena itu betul ada tuntutan 17+8 itu, dan itu cukup harus sangat-sangat krusial ya untuk saat ini, dan dari masa publik pun memang menginginkan jawaban gitu loh, mana yang udah dicentang gitu, mana yang udah diselesaikan. Dan bahkan memang dari pemerintah, dari DPR kalau nggak salah, entah dari komisi berapanya perwakilannya, mengadakan diskusi publik atau forum terbuka dengan perwakilan mahasiswa gitu. Kemarin sudah disiarkan juga. Jadi ya memang pidato ini bisa disimpulkan dari teman-teman kita, dan memang statement ataupun video yang diberikan oleh Pak Prabowo bisa digarisbawahi itu membungkam atau membatasi ruang kritik para publik ya, para teman-teman gitu, bahwa bukan itu yang kita minta, bukan itu yang ingin kita selesaikan gitu. Saat ini banyak kericuhan yang memang nggak cuma satu aja isunya, tapi kenapa kita hanya harus disuruh tenang gitu. Kalau kata Panji, anjing yang di luar itu disuruh diem gitu. Oh iya. Makanya disuruh dimasukin gitu kan, itu cukup ya cara lama, tapi yang memang kita udah nggak bisa dibodohin lagi. Jadi ya makanya keluar tuntutan 17+8 akhirnya keluar gitu kan. Dari berapa minggu ini muncullah tuntutan seperti itu. Jadi ya tolong bapak-bapak DPR, bapak ibu DPR, menteri-menteri, siapapun itu yang mendukung postingan Pak Prabowo, kalau nggak salah pakai template juga kalau kalian lihat itu, tolonglah dibahas secara tuntas dan tolong kasih solusi yang memang menyelesaikan semuanya lah. Even itu bertahap pun kami pasti berharap Indonesia ini berbenah lah, jadi riset Indonesia ya. Hashtagnya, tagarnya riset. Juga ujungnya buat kebaikan kita semua. Betul kan? Betul. Ya. Dari teman-teman punya statement lain atau mungkin kesimpulan lain gitu? Ya mungkin kalau dari aku cuma ya reminder ke teman-teman publik semua. Untuk ya kita boleh emosi, kita boleh marah, cuma dalam mungkin nantinya jika memang di Jakarta itu masih ada aksi nggak sih? Masih ya? Tetap di depan DPR kalinya tetap. Ya mungkin yang masih dalam melaksanakan aksi bisa dijaga kondusivitasnya. Maksud saya kita boleh marah, kita masih boleh untuk melakukan demo, tapi kurangi atau hilangkanlah kerusuhan yang terjadi, penjarahan mungkin bisa dihentikan teman-teman, karena pada ujungnya itu juga sebuah tindak kejahatan. Dan apa bedanya kita dengan mereka begitu teman-teman, kalau misalnya kita juga melakukan kejahatan. Dari Tegar? Jadi aku mungkin kesimpulannya kurang lebih sama kayak Banu, dan ya reminder terkait demo-demo itu, kita boleh melawan, kita boleh marah, tapi jangan terprovokasi atau ya jangan sampai rusuh lah, tetap kondusif, tetap damai,
Cinta damai. Ya betul, cinta damai. Peace. Is. Ya, mungkin itu aja. Perdamaian. Ya, cukup dari aku. Terima kasih. Bisa ditutup baru. Oke. Sekian dari kami di podcast kali ini. Mohon maaf apabila ada bahasa-bahasa yang kurang mengenakan atau mungkin pembahasan-pembahasan kami yang terlalu ngalor ngidul. Mungkin karena sesuai juga dengan nama podcast kami gitu. Hilang arah gitu kan. Sebenarnya dari nama hilang arah ini juga menunjukkan bagaimana kita mengambil tempat setnya, karena ya bisa dilihat Ya. Ini benar kita spontan. ini sebenarnya kita lagi di kota, sebenarnya kita lagi di Purwokerto, dekat kampus, masih dekat kampus, kok tiba-tiba gerimis ya. Harus Iya, gerimis. Emang harusnya udah ditutup jadi gitu. Oke, mungkin begitu ya. Baru Begitu. tutup. Oke, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih. Bye bye. 80 menit.